Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Usulul Thalathah, 3 prinsip agama, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz, semoga Allah merahmatinya. Dzikru ba'dhi anwa'il ibadah, penyebutan sebagian macam-macam ibadah. Qala al-muallifu rahimahullah, penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab 3 prinsip agama, semoga Allah merahmatinya, berkata, wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala, dalil takut firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 175. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Wa dalilur raja'i qawluhu ta'ala, dalil berharap firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahf ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan. Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia mengamalkan amalan saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan hendaknya ketika dia beribadah kepada Rabb-Nya, dia tidak menyekutukan Rabb-Nya dengan seorang pun. Wa dalilut tawakkuli qawluhu ta'ala, dalil tawakal adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 23. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanyalah kepada Allah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Dan firman Allah Ta'ala di surat At-Talaq ayat 3, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia mencukupinya, maka Allah mencukupinya.
Wa dalilu raghbati wa rahbati wal khushu'i qauluhu ta'ala. Dalil berharap. Berharap di dalam bahasa Arab diungkapkan dengan dua kata. Yang pertama ar-raja, yang kedua ar-raghbah. Dalil berharap, takut. Takut di dalam bahasa Arab diungkapkan dengan tiga kata. Pertama al-khauf, kedua ar-rahbah, ketiga al-khasyah. Dalil berharap, takut dan khusyuk. Firman Allah Ta'ala di surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka bersegara di dalam kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dengan harap dan takut. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka khusyuk hanya kepada kami. Wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala. Dalil takut, firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 44. Fala takhshawun nasa wakhshawun. Maka janganlah kalian takut kepada manusia dengan mengagungkan mereka, dan takutlah kepadaku dengan mengagungkanku. Wa dalilul inabati qauluhu ta'ala. Dalil kembali firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan kembalilah kepada Rabb kalian dan tunduklah kepadanya. Wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala. Dalil meminta tolong firman Allah Ta'ala di surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Fil hadis, di dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah tolong kepada Allah. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala. Dalil meminta perlindungan firman Allah Ta'ala di surat Al-Falaq ayat 1, dan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di surat An-Nas ayat 1. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb subuh. Dan firman Allah Ta'ala di surat An-Nas ayat 1, Qul a'udzu birabbin nas.
katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia. Wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala, dalil meminta perlindungan di dalam bahasa Arab dibahasakan dengan isti'adzah dan istighatsah. Dalil meminta perlindungan adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat 9. Ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian meminta perlindungan kepada Rabb kalian, lalu Rabb kalian mengabulkan permintaan perlindungan kalian untuk kalian. Wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala, dalil menyembelih firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan untuk itulah aku diperintahkan, serta aku orang yang pertama dari orang-orang muslim. Wa minas sunnati, dan dalil menyembelih dari hadis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Wa dalilun nadhri qauluhu ta'ala. Ini terjadi kesalahan penulisan. Di dalam tulisan disebutkan dalilul isti'anah. Yang benar adalah dalilun nadhr. Wa dalilun nadhri qauluhu ta'ala. Dalil bernadhar adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka melaksanakan dengan baik nazar dan mereka takut kepada hari yang keburukannya merata. Syarhu Samahati Syekh Ibn Baz rahimahullah. Penjelasan Samahatul Syekh Ibn Baz, semoga Allah merahmatinya. Yaqulul muallifu rahimahullahu dzakiran ba'da anwa'il ibadah. Penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, berkata untuk menyebutkan sebagian macam-macam ibadah. Min hal khauf, termasuk macam-macam ibadah adalah takut. Takut adalah kekuatan kegugupan
yang terjadi karena menunggu terlaksananya sesuatu yang di dalamnya kebinasaan atau mara bahaya atau gangguan. Minhal khauf, termasuk macam ibadah takut. Wa huwa aqsamun thalathah, dan takut 3 macam. Al-awwalu khawfus sir, takut yang pertama takut rahasia. Wa hadha khassun billah, takut rahasia ini khusus untuk Allah. Li'annahu al-qadiru ala kulli syai', karena sesungguhnya Allah lah yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Wa huwa alladhi yukhafu wa yukhsha, dan dialah Allah yang ditakuti dan dialah Allah yang ditakuti serta diagungkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Ali Imran ayat 175. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, maka janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut disertai dengan mengagungkan, melainkan dia takut dan mengagungkan hanya kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 44. Fala takhshawun nasa wakhshawun, maka janganlah kalian takut kepada manusia disertai dengan mengagungkan mereka, dan takutlah kepadaku disertai dengan mengagungkanku. Falwajibu khasyatullahi wa khawfuh, maka kewajiban yang harus dikerjakan adalah takut kepada Allah disertai mengagungkannya dan takut kepadanya. Li'annahu musarriful qulubi wa muqallibuha, karena sesungguhnya Allah lah yang mengubah-ubah dan merubah-rubah hati-hati. Wal qadiru ala kulli syai', dan karena Allah hanya dialah yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Wa huwa alladhi yanfa'u wa yadurru wa yu'ti wa yamna', dan hanya Allah lah Dia yang memberikan manfaat, Dia yang menimpakan mara bahaya, Dia yang memberi, serta Dia yang tidak memberi. Falwajibu takhsisuhu bil khauf, oleh karena itu
kewajiban yang mesti dikerjakan adalah mengkhususkan takut untuk Allah. Wa alla yakhafa hadzal khaufa illa minallahi fi kullil umur. Dan hendaknya dia tidak takut dengan takut ini, dengan takut yang semacam ini, kecuali dia takut kepada Allah dalam segala perkara. Walakin khaufus sirri yakhtassu bihi subhanah. Tetapi takut rahasia khusus untuk Allah subhanah. Wa huwa kaunul insani yakhafu min ajli qudratin khassatin sirriyah. Takut rahasia adalah keberadaan seseorang takut dikarenakan kekuasaan yang khusus yang rahasia. Laisat hasbal his, bukan didasarkan panca indera yang bisa dirasa. Walidzalika ya'taqidu ubbadul qubur. Oleh karena itulah para penyembah kuburan meyakini anna ba'dhan nasi lahul qudratu ala at-tasarrufi fil kauni ma'allahi jalla wa ala. Sesungguhnya sebagian manusia memiliki kekuasaan untuk mengatur alam semesta bersama dengan Allah jalla wa ala. Wa ya'taqiduna dzalika aidan fil asnami wal jinni wa ghairiha. Mereka meyakini kekuasaan untuk mengatur itu juga ada pada berhala-berhala, jin dan selainnya. Wa hadza huwa syirkul akbar. Inilah dia syirik besar. Wa ya'taqidu fihim aidan anna lahumul qudrata 'ala al-'ata'i wal man'i wa zaygil qulubi wa mautin nufusi duna asbabin hissiyah. Dan para penyembah kubur juga meyakini bahwa ada kekuasaan pada berhala-berhala, jin dan selain mereka untuk memberi, tidak memberi, memalingkan hati-hati dan mematikan jiwa-jiwa bukan karena sebab-sebab yang bisa dirasa oleh panca indera. Al-thani khauful asbabil hissiyah. Takut kedua, takut kepada sebab-sebab yang bisa dirasakan oleh panca indera. Kama qala ta'ala fi qissati Uhudin. Sebagaimana Allah firmankan di dalam kisah perang Uhud. Lamma qila lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ketika dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal musyrikina qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang musyrik benar-benar berkumpul untuk kalian. Wa sayarji'una ilaikum. Dan mereka hendak kembali kepada kalian. Fa anzalallahu fi dzalik. Maka karena hal tersebut Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 175. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya tidak lain itu adalah setan yang membuat supaya takut kepada wali-walinya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin.
Maka janganlah kalian takut kepada wali-wali setan, dan takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Fasyaitanu yukhawifun nasa min awliyaih. Oleh karena itu setan membuat manusia supaya takut kepada wali-walinya. Wa yu'azzimuhum fi sudurin nasi hatta yakhafuhum. Dan setan membuat wali-wali setan besar di dada-dada manusia sehingga manusia takut kepada wali-wali setan. Wallahu yaqulu fala takhafuhum. Padahal Allah berfirman, maka janganlah takut kalian kepada mereka, yaitu kepada wali-wali setan. Bali'tamidu alayya, tetapi bersandarlah kepadaku. Wa a'iddul 'uddah, dan persiapkanlah perbekalan. Wala tubalu bihim, serta jangan peduli kepada setan dan wali-walinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk mereka kekuatan apa saja yang bisa kalian lakukan. Wa hadzal khauful hissiyyu la ba'sa bih. Takut yang rahasia ini tidaklah mengapa. Lakinnal khaufal qalbiyya khaufus sir, hadha huwal manhiyu an. Tetapi takut yang ada di dalam hati, yaitu takut rahasia, inilah takut yang dilarang. Ammal khauful hissiyyu, adapun takut yang bisa dirasakan oleh panca indera, bisa dirasa, mithlu an yakhafa al-lissa awis sariqa awil aduwa, seperti takut kepada pencuri atau penjamret atau musuh. Faya'uddul 'uddata minas silahil lazim. Lalu orang yang takut kepada pencuri tersebut mempersiapkan persiapan dari senjata yang mesti disiapkan. Kullu hadza la budda min. Semua ini mesti adanya. Lihadza qala ta'ala, oleh karena inilah Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 71. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, waspadalah kalian. Wa qala subhanahu fi qissati Musa lamma kharaja min Misra khaifan min Fir'auna wa qaumih. Allah Subhanahu berfirman di dalam kisah Musa ketika keluar dari Mesir dalam keadaan takut kepada Fir'aun dan kaumnya. Di surat Al-Qasas ayat 21. Fakharaja minha khaifan yataraqab. Lalu Musa keluar dari Mesir dalam keadaan takut lagi mengawasi. Fa inna hadzal khaufa khaufun hissiyyun la ba'sa bih. Sebab itu
sesungguhnya takut ini, yaitu takut yang bisa dirasakan oleh panca indera, tidak mengapa. Lakin la yajuzu khawful aduwi khawfan yamna'u min jihadihi wa nasril haq. Tetapi tidak boleh takut kepada musuh dengan ketakutan yang mencegah dari memeranginya dan mencegah dari menolong kebenaran, memenangkan kebenaran. Wa innama yahmiluhu hadzal khawfu 'ala al-i'dadi lil 'aduwi wa akhdhil hadar. Tetapi tidak lain hendaknya takut ini membuat untuk bersiap-siap menghadapi musuh dan membuat untuk waspada. Ats-tsalitsul khaufut tabi'i. Takut ketiga adalah takut yang tabiat, yang sesuai dengan tabiat, yang normal, yang wajar. Pengertiannya adalah alladzi jubila 'alaihil insan, yang mana manusia diciptakan dalam keadaan memiliki takut secara tabiat. Wa hadza la haraja fih. Takut secara tabiat ini tidak berdosa dilakukan, tidak ada dosa padanya. Mithlu khawfil insanil hayyata wal 'aqraba was sab'a. Seperti seseorang takut kepada ular, kepada kalajengking, dan kepada binatang buas. Fayataba'adu anha wa yaqtuluha. Karena takut itu manusia menjauhkan dirinya dari ular, dari kalajengking, dan dari binatang buas. Dan karena takut itu manusia membunuh ular, kalajengking, dan binatang buas. Wa yataba'adu an madhannatis siba'i hatta la yata'adza biha. Dan karena takut itu manusia menjauhkan dirinya dari tempat yang di dalamnya terdapat hewan-hewan buas, sehingga dia tidak terganggu olehnya. Hada amrun la budda min. Ini takut yang secara tabiat ini adalah perkara yang mesti ada. Wallahu jabalan nasa 'alal khawfi mimma yu'dhi hatta yataharraza min. Allah menciptakan manusia dalam keadaan takut kepada hal-hal yang mengganggu, sehingga manusia berhati-hati dari segala yang mengganggu. Yakhaful barda fayalbasu thiyabal ghalidhah. Manusia takut kepada dingin, karena itu dia memakai baju yang tebal. Wa yakhafu minal ju'i fayakul. Manusia takut kepada rasa lapar, maka dia makan. Wa yakhaful 'atasha fayashrab. Manusia takut kepada haus, maka karena takut itu dia minum. Hadhihi umurun tabi'iyatun la ba'sa biha. Ini yaitu takut kepada dingin, karenanya memakai baju yang tebal. Takut kepada lapar, karenanya makan. Dan takut kepada kehausan, karenanya minum. Ini adalah perkara-perkara hadhihi umurun tabi'iyatun la ba'sa biha. Ini adalah perkara-perkara yang bersifat tabiat,
yang tidak masalah. Takut 3 macam. Pertama, takut secara tabiat. Kedua, takut karena ibadah. Dan takut rahasia. Pertama, takut secara tabiat. Seperti takutnya seseorang kepada binatang buas, api, dan tenggelam di lautan. Takut secara tabiat ini apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka dia tidak dicela. Sebagaimana Allah firmankan tentang Musa alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Qasas ayat 18, "Fakharaja minha khaifan yataraqqab." Lantas Musa keluar dari kota Mesir dalam keadaan takut dan menunggu, melihat, memperhatikan, mengawasi. Takut yang kedua yaitu takut karena ibadah, yaitu seseorang takut kepada orang lain karena beribadah kepadanya. Dan takut karena ibadah ini tidak dipersembahkan kecuali untuk Allah. Memalingkan takut ibadah untuk selain Allah adalah syirik besar. Ya, takut karena beribadah apabila dipalingkan untuk selain Allah adalah syirik besar. Takut yang ketiga, takut rahasia, adalah seperti takut kepada penghuni kuburan atau takut kepada wali, yang mana penghuni kuburan dan wali itu jauh dari orang yang takut. Dan penghuni kuburan dan wali itu tidak bisa mempengaruhi atau tidak berpengaruh pada orang yang takut. Tetapi orang yang takut kepada kuburan atau penghuni kuburan atau wali, ya, takut kepadanya dengan takut rahasia. Ini juga disebutkan oleh para ulama termasuk syirik. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.